Oke, selamat pagi adik-adik mahasiswa. Kita ketemu lagi pada mata kuliah praktik pengecoran logam. Pada hari ini kita akan membahas tentang merancang pola. Jadi materi kita adalah merancang pola. Terima kasih semuanya sudah bergabung di Quizzes, dan hari ini kita mulai akan membicarakan tentang merancang pola. Nah, sebelum kita lanjut, kita akan melihat dulu pengantar kita, apa yang dimaksud dengan pola. Di sini pola adalah replika dari objek final yang akan dibuat dengan beberapa modifikasi. Rongga cetak dibuat dengan bantuan pola. Jadi yang dimaksud pola itu adalah replika dari objek yang akan dibuat. Jadi katakanlah kita akan membuat atau mengecor sebuah cangkir atau sebuah piston gitu, maka kita membuat replika dari piston itu dulu, baru nanti pola itu akan kita gunakan nanti sebagai tiruan dari benda kerja, dan nanti akan membentuk rongga dalam cetakan. Nah, itu adalah yang dimaksud dengan pola. Yang kedua, pola adalah alat bantu yang digunakan untuk membentuk rongga cetak. Tadi sudah saya sampaikan bahwa fungsinya adalah untuk membentuk rongga cetak. Nah, yang selanjutnya, pola dapat dibuat dari kayu, logam, plastik, atau komposit. Jadi macam-macam bahan bisa kita gunakan untuk membuat pola. Yang terakhir ini tidak ada pola, tidak ada benda. Jadi ya, kalau kita tidak bisa membuat pola, ya tentu saja tidak akan ada benda cor. Jadi tidak akan bisa kita mengecor tanpa membuat pola. Ini adalah pola yang dimaksud dengan pola. Oke, kita lanjutkan. Sekarang silakan adik-adik mengerjakan dulu apa itu pola. Nah, silakan mengisi di gadget masing-masing ya, apa itu pola. Oke, di sini adik-adik bisa menuliskan sesuai dengan yang diterima ya, yang ditangkap dari penjelasan saya tadi. Jadi pola itu seperti apa? Nah, ini silakan diuraikan sebaik mungkin. Kalau sudah, boleh di submit. Nah, ini sudah ada masuk satu. Oke, semua sudah selesai. Jadi pola di situ Mas Bayu menyampaikan bahwa pola adalah tiruan dari benda kerja. Nah, ini kita lihat Mas Bayu menjawab bahwa tiruan benda kerja. Jadi betul sekali ya. Pola itu tadi kita bahas bersama-sama bahwa itu sebagai replika, sebagai tiruan dari benda yang akan kita lakukan atau akan kita buat melalui metode pengecoran logam. Nah, itu yang disebut dengan pola. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini jenis-jenis pola ya. Ada berdasarkan umur pakai, ada pola hilang atau habis pakai. Ada juga pola reusable atau dapat dipakai berulang kali. Nah, di sini ada pola tunggal, pola plat, pola khusus, kotak inti, dan sebagainya. Lalu ada juga jenis pola berdasarkan bahannya. Lalu berdasarkan bahannya ada pola sementara, contohnya kayu, lilin. Jadi pola sementara ini pola yang sifatnya sementara. Jadi ketika kita gunakan akan mengalami kerusakan dan nanti tidak bisa dipakai lagi. Sebagai contoh, pola lilin ini kita hanya bisa pakai sekali saja. Jadi sekali pakai sudah selesai, habis, tidak bisa digunakan lagi. Ada juga pola tetap atau permanen. Nah, kalau pola tetap ini pola yang bisa kita gunakan berulang kali, berkali-kali kita gunakan, dia bisa. Di sini ada pola plastik dan pola logam. Oke.
bisa dipahami ya, saya harap bisa dipahami. Selanjutnya kita lihat dulu. Nah, ini lagi ada kuis dulu, silahkan. Nah, ini adik-adik diminta untuk menguraikan jenis pola berdasarkan umur pakai. Jadi tadi ada berdasarkan umur pakai, terus ada beberapa, nah disitu bisa diuraikan. Silahkan, kalau sudah boleh di submit ya. Ini oke, sudah selesai semua. Jadi ini Mas Bayu menjawab pola yang habis jika dipakai. Jadi berdasarkan umur pakai ya. Kita lihat, kita kembali dulu slide sebelumnya. Sebenarnya apa sih tadi ya? Berdasarkan umur pakai itu ya pola hilang ya. Atau habis pakai ya, betul sekali ya untuk Mas Bayu, bagus. Dan ini ada juga pola yang reusable atau bisa digunakan berulang kali ya, bagus sekali Mas Bayu. Kita lanjutkan dulu pembelajaran kita masuk ke kotak inti. Nah, kotak inti itu apa sih? Kotak inti itu digunakan untuk membuat inti. Jadi dalam pengecoran itu ada inti, dan di situ kita buat dulu kotak intinya. Nah, intinya itu adalah bagian dari cetakan yang berfungsi untuk membuat rongga. Ya, jadi membuat rongga dalam sebuah cetakan, nah itu digunakan inti. Kita lihat lagi ya. Nah, menurut saudara apakah kotak inti itu? Ya, silahkan dijawab dulu. Kotak inti, oke, ini sudah selesai semua ya. Mas Bayu menjawab kotak inti adalah kotak untuk mencetak inti. Oke, betul sekali ya, bagus sekali ini. Saya lihat Mas Bayu sudah peningkatannya bagus, sudah menguasai ya ini tentang kotak inti, juga bisa menjawab dengan baik. Jadi kotak inti itu adalah kotak yang digunakan untuk membuat inti. Jadi kalau intinya sendiri itu tadi digunakan untuk membuat rongga pada cetakan. Oke, bagus sekali. Kita lanjutkan. Nah, ini pembuatannya ya, ada pola untuk pengecoran logam, memiliki fungsi utama untuk membentuk rongga pada cetakan. Terus untuk memperoleh benda cor yang baik, maka perlu ada fitur-fiturnya. Nah, fiturnya apa saja? Ini permukaan pisah ya, belahan atau parting line-nya. Jadi dalam membuat cetakan itu ada pemisahnya, ada parting line-nya. Terus ada tambahan ukuran, ada launch-nya, ada telapak inti atau core plane, ada penambah dan sistem saluran, dan tambahan untuk kemudahan proses pemesinan. Jadi untuk pemesinan juga harus ada tambahannya. Ya, ini fitur-fiturnya. Lalu kita lihat selanjutnya materialnya yang digunakan apa aja ya. Tadi sudah saya singgung juga, ada kayu, logam, material sintetis, resin, RTV, dempul, lem, cat, dan lain sebagainya. Ada juga material tambahannya, ada paku, skrup, pena, ampas, dan lain-lain. Ini material untuk membuat pola. Lalu ini word for pattern making, jadi pola dari kayu. Ini kayu yang biasa digunakan adalah yang relatif murah dan mudah untuk dibentuk. Terus pola kayu ini rentan ya terhadap penyusutan dan perubahan bentuk karena perubahan kelembapan udara. Jadi pola dari kayu ini lebih mudah berubah-ubah. Jadi sebenarnya kalau kayunya tidak kering betul ya kurang bagus. Terus yang ketiga, pola dapat juga dibentuk dari multiplex atau kayu lapis. Itu tentang kayu ya, pola dari kayu. Oke.
Untuk yang terakhir kita lihat ini. Nah, pertanyaannya, apakah saudara sudah paham materi yang disampaikan? Oke, boleh polling dulu. Ya, oke. Wah, ternyata sudah paham semuanya, bagus sekali ya. Jadi ini sudah hampir 100%. Jadi yang belum nanti bisa mengirimkan diskusi untuk kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, ini adalah kasus yang harus dipecahkan oleh adik-adik. Ini studi kasusnya. The figure shows a steel part is to be obtained by sand casting. Design the requisite pattern. Jadi silahkan adik-adik membuat pola dari gambar yang sudah dibuat ini. Nah, ini sebagai ini pola yang jadi ya, ini benda-benda jadinya. Maka tadi ada allowance-nya, ada ukuran-ukuran yang harus ditambahkan, kemiringan dan lain sebagainya. Itu nanti diperhitungkan, lalu nanti didesain untuk polanya, untuk rancangan polanya. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selamat pagi.